Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan melanjutkan kajian Kitab Bidayatul Hidayah, bab yang kelima, bab yang membahas tentang mandi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul ghusla. Adabul ghusla. Adab tentang mandi. Faida asobatka jannabatum minal ihtilami aw wiqain. Faida asobatka, jika engkau mengalami jinabatin yaitu junub, minal ihtilami, ihtilam atau mimpi basah, aw wiqain atau berhubungan suami istri. Wahudil ina'a ilal mukhtasali, lalu segeralah bawa bejana dibawa ke tempat mandi. Wa ughsil yadaika awalan salasan. Wa ughsil yadaika awalan salasan, lalu kemudian pertama kali basuhlah tanganmu sebanyak 3 kali. Wa azil ma'ala badanika min qadarin. Wa azil, kemudian hilangkanlah ma'ala badanika, apa-apa yang menempel di badanmu, min qadarin, dari berbagai macam-macam kotoran. Wa tawaddo kama sabaqa fi wudu'ika lissolati ma'a jumi'id da'wati wal adkar. Watawaddo, lalu kemudian berwudulah, kama sabaqa, seperti halnya, fi wudu'ika, wudu itu lissolati ma'al jami'i, seperti halnya wudu yang sudah dibahas pada bab yang lalu, ma'a jami'i da'awati, beserta doa berwudu untuk melaksanakan sholat atau jamaah. Wa akhor ghusla qadamaika, wa akhor ghusla, dan akhirkanlah qadamaika, membasuh kedua kakimu, kailayas yadi al ma'u, kaila supaya airnya, yadi al ma'u tidak hilang. Faida farokhta minal wudu'i, jika sudah selesai melaksanakan wudu, fasubbul ma'a ala syiqqal aymani salasan. Fasubbal ma'a ala syiqqal aymani, maka siramkanlah air ke kepalamu sebanyak 3 kali. Wa angtanawin raf'a hadasil janabati. Wa angta, kemudian kamu itu, nawin, berniat, raf'a hadasil janabati, niat untuk menghilangkan hadas janabat atau hadas yang besar. Summa ala syaqiqal aisari salasan, kemudian basuh badanmu sebelah kanan sebanyak 3 kali. Summa ala ra'sika salasan, kemudian badan yang sebelah kiri sebanyak 3 kali. Wa udluk ma aqbala min badanika wa ma adbaraka. Wa udluk, lalu kemudian ma aqbala minal badanika, siramlah badan bagian depan dari badanmu sebanyak 3 kali, wa ma'at baroka, dan bagian bawah dari badanmu sebanyak 3 kali. Wa khalil sya'ra ra'sika wa awsilil ma'i ila ma'adifi. Wa khalil sya'ra ra'sika,
Lalu kemudian sela-selalah rambut kepalamu dan jenggotmu, wa ausil ma'i ila ma'atifi. Lalu kemudian sampaikan air itu ke lipatan-lipatan pada bagian badanmu. Wa manabiti sya'ri, dan tempat tumbuhnya rambut, mahanna minhu wa makasufa, dan baik tempat itu yang tebal ataupun yang tipis. Jadi kita harus menyela-nyelakan air sehingga sampai ke bagian badan atau lipatan tubuh kita dan juga bagian-bagian yang ditumbuhi oleh rambut sampai benar-benar basah. Fa'uhdar ang tamasa dakaroka, dan hati-hatilah supaya kamu tidak menyentuh kemaluanmu ba'dal wudu'i, setelah berwudu. Fa'in asobathu yataihi fa'idil wudu'i. Fa'in asobathu, jika engkau menyentuhnya, yataihi, dengan tanganmu, fa'idil wudu'i, maka sunnahnya adalah berwudu. Maka ketika melaksanakan mandi besar, kita harus memperhatikan jangan sampai tangan kita menyentuh bagian dari kemaluan kita setelah kita melaksanakan wudu. Wal fardiyatu minal jumlati dzalika, wal fariyadatu minal jumlati dzalika, dan fardu atau jumlah ataupun statement terkait mandi itu kuliha, sesungguhnya diantaranya adalah yang pertama an-niyatun atau niat, yang kedua wa izatul najasatun atau menghilangkan najis, yang ketiga wasti'abul badani, meratakan air ke badan, kemudian bighasli, dengan siraman. Wa minal wudu'i, dan fardunya wudu, yang pertama ghuslul wajhi, atau membasuh wajah, yang kedua bayadaini, dan membasuh kedua tangan, ma'al mirfaqaini, sampai kepada batas siku-siku pada tangan kita, wa mashu ba'dil ra'si, dan mengusap sebagian kepala, wa ghaslu rajlaini, dan membasuh kedua kaki, ma'al ka'baini, sampai kepada mata kaki, marotan sesekali, ma'an niyati, dengan memulainya dengan berniat terdahulu, wa tartibi, dan dilakukan dengan cara yang tertib. Wa ma'adahu sunnanun mu'akkadatun fadluha kasirun wa sawabuha jazilun. Wa ma'adahu sunnanun, selain itu adalah sunnah mu'akkadatun, yang mu'akkad atau sangat dianjurkan, fadluha kasirun, fadilahnya yang banyak, wa sawabuha jazilun, dan pahalanya sangat luar biasa. Wal mutahawinu biha khasirun, dan orang yang menyepelekan itu termasuk orang yang rugi. Bal huwa bi asli faroisihi muhattirun, bahkan bisa-bisa orang ini kalau menyepelekan sunnah bisa jadi mengkhawatirkan. Fa'inan nawafillah, maka sesungguhnya sunnah itu jawabirul faraidi, sebagai pelengkap atau bahkan pengganti bagi hal-hal yang wudu atau hal-hal yang terlupakan di dalam wudu. Demikianlah pembacaan kitab Bidayatul Hidayah bab yang kelima terkait adab ketika mandi.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.